dosen baru. Adik-adik mahasiswa, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga karenanya kita masih diberikan rizki dan juga nikmat dan juga kesempatan untuk bangun dari tidur kita. Kita sudah menunaikan sholat subuh dan juga sahur tentunya. Mudah-mudahan insya Allah semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semuanya. Yang saya hormati Pak Dekan Ekip, Pak Dr. Desvian Bandarsa, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman mahasiswa yang pada kesempatan kali ini sudah menyempatkan waktu ya. Walaupun memang kebanyakan ada juga yang menghabiskan waktu habis subuh ini, waktunya ini ya apa, rada-rada apa, sebagian besar mungkin menghabiskan waktunya dengan berkantuk-kantuk pria ya. Tapi mudah-mudahan kita akan menghabiskan waktu kita pada subuh kita dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Kita akan mendengarkan materi dari Pak Dekan Ekip, Pak Dr. Desvian Bandarsa, yang akan dipandu oleh Imawan Ihsan Sueb. Imawan Ihsan Sueb, apakah sudah siap? Siap, Bang. Alhamdulillah. Selanjutnya saya serahkan kepada Imawan Ihsan Sueb untuk memandu jalannya pengajian pada pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan hari ini dengan nikmat iman dan Islam itu kita senantiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk kemudian menjadi hambanya yang terbaik, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Oh, masuk. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semua, yang segala tingkah, segala laku, sikap, ucapan maupun perbuatan senantiasa kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para hadirin sekalian yang terhormat, Ayahanda Dr. Desvian Bandarsa selaku narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa di dormitori UHAMKA yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita memasuki seri pengajian Ramadan yang kedua berkaitan dengan Ramadan, pencerahan dan pembebasan
untuk mewujudkan peradaban baldatun thayyibatun Rabbun Ghafur. Nah, pada kesempatan ini kita secara garis besar kemudian akan banyak melihat perspektif di dalam bulan Ramadan ini sebagai satu bulan, satu momen pencerahan dan pembebasan dalam mewujudkan satu peradaban yang kita sebut, kita sama-sama tahu sebagai baldatun thayyibatun Rabbun Ghafur. Kalau menurut ulama, baldatun thayyibatun ini adalah di dalamnya ada dua asas ataupun tata nilai. Baldatun thayyibatun sebagai sesuatu yang nampak, bagaimana kemudian sistem yang terjadi di dalam kehidupan nampak, ada proses pendidikan yang terbaik di dalamnya, ada pasar sebagai proses transaksi ekonomi, ada jalan, irigasi, dan seterusnya yang mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat di dalam. Lalu kemudian itu saja tidak cukup, ada satu asas lagi di dalamnya yang kemudian melengkapi bagian daripada ya baldatun thayyibatun itu, yaitu tentang Rabbun Ghafur. Nah, di dalamnya ada berkaitan dengan sistem tata nilai yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangun oleh generasi-generasi di dalam membangun peradabannya. Sehingga kemudian baldatun thayyibatun Rabbun Ghafur ini menjadi sebuah konsep yang memuat dalamnya tata nilai yang kita yakini, yang kita anut dalam sebuah kelompok kehidupan bermasyarakat yang tertata, terstruktur di dalam. Mungkin lebih jelasnya mari kita menyimak pemaparan daripada narasumber kita pada pagi hari ini kepada Ayahanda Dr. Despian Bandarsyah MPD, kami persilahkan. Terima kasih Imawan Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa, imawan imawati yang saya hormati, wabil khusus Bapak Dr. Irwan Badilah yang tengah dalam perjalanan untuk mengikuti pengajian atau pengkajian yang diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada hari ini atau besok sampai dengan hari Minggu. Dan insya Allah nanti putaran kedua pengkajian pimpinan Pusat Muhammadiyah akan dilaksanakan di UHAMKA, di FKIP pada tanggal 20 atau 30 sampai dengan tanggal 2 Jumat sampai dengan Minggu. Saya kira kita perlu untuk menggembirakan pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat sebagai bagian dari pembentukan komitmen, ideologi, keimanan, dan juga
gerakan-gerakan Islam berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah beserta tentu saja umat Islam pada umumnya. Bapak dan Ibu, imaman imamati, saya diminta untuk menyampaikan satu materi yang saya kira dimensinya sangat luas dan penting sebagai bagian dari upaya kita untuk mengaktualisasikan dan mengimplementasikan, atau tepatnya mengimplementasikan dan mengaktualisasikan gagasan-gagasan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk mewujudkan gagasan dan ide-ide Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Pak Rohmani yang saya hormati, kemudian juga saya kira ada pimpinan di dormitori, mungkin saja ada Bunda Jamimar dan Buya Sayonara. Saya melihat juga ada Ibu Tarning Tias dari Sekolah Pasca Sarjana dan Pak Ramzan ya, dosen kita yang baru 2-3 minggu ini bergabung di UHAMKA. Beliau adalah kader persyarikatan, kader pemuda Muhammadiyah di Jambi. Saya kira demikian Bapak Dr. Ramzan. Lalu kemudian ada ketua komisariat dan mantan ketua komisariat, Imawati Elis Santiana dan Imawati Wardah Samiyah, serta mantan pimpinan cabang yang ada di Zoom kita ini. Pertama, bahwa tema kita adalah tema tentang Ramadan. Mungkin kalau bisa ditayangkan apanya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa biar kelihatan semua ya boleh juga lah PPT-nya. Tapi kalau lebih bagus begini nggak masalah juga. Pencerahan dan pembahasan dan pembebasan untuk mewujudkan peradaban baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan pencerahan dan pembebasan itu, dan apa yang dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan peradaban baldatun thayyibatun warabun ghafur itu. Ini dua aksentuasi, dua konsep yang ingin kita hubungkan begitu. Pencerahan adalah sebuah proses-proses yang dilakukan oleh anak manusia untuk mengalami proses ketercerahan di dalam dirinya. Kalau dia orang-orang yang tercerahkan, maka dia juga akan mengalami proses pembebasan. Gitu. Bebas itu berarti merdeka dari segala belenggu yang bisa menjadikan dia hina. Ya, yang bisa menjadikan dia hina begitu. Apakah itu belenggu nafsu, belenggu penjajahan, belenggu penindasan, belenggu kebodohan, itu semua kalau kita hijrah bahasanya begitu ya, dari kondisi-kondisi semacam itu menuju kondisi-kondisi sebaliknya, itu yang disebut dengan pembebasan, atau dalam dimensi-dimensi yang dikatakan oleh siapa? Oleh Kunto Wijoyo dalam ide-ide profetik itu sebagai liberatif, proses liberatif, proses pembebasan. Orang beragama, orang berpendidikan atau sekolah gitu, orang
masyarakat berbangsa dan bernegara harus bisa melakukan proses liberatif, membebaskan dirinya dari bentuk-bentuk yang paling purba yang bersarang di dalam perasaan pikiran anak manusia, yaitu ego, keakuannya. Walaupun keakuan itu penting, kira-kira semacam itu. Maka saya kira kita perlu masuk ke bagian awal saja agar ini tidak melebar dan menjadi fokus begitu. Nah, Bapak Ibu imawan imawati, mengapa puasa menjadi semacam batu loncatan yang memiliki daya lenting begitu ya, yang bisa mendorong orang melakukan transformasi bukan hanya dalam kategori-kategori yang bersifat religius spiritual, tetapi juga kategori-kategori sosial yang berdimensi mulai dari perspektif dirinya sampai perspektif kemanusiaan universal gitu. Mengapa demikian? Karena puasa itu merupakan aktivitas ibadah yang tidak hanya berdimensi transenden keilahian. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar urusan dengan Tuhan. Mohon maaf kalau saya mengatakan urusan dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar urusan dengan Tuhan, itu bukan ingin menyepelekan urusan dengan Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan itu selalu memberikan garis yang ditebalkan bahwa urusan-urusan dengan Tuhan itu harus berkenaan juga dengan urusan-urusan dengan manusia. Maka banyak sekali ayatnya, banyak sekali hadis kutsinya, dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Nah, jadi dia berdimensi transenden keilahian, tidak hanya itu, tetapi juga berdimensi duniawiyah, kemanusiaan, keumatan, kemasyarakatan, bahkan kebangsaan. Bahkan bisa juga dia berdimensi kemanusiaan universal yang menjadikan individu yang melakukan saum itu, puasa itu, dapat mendekatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Jadi kalau orang berpuasa, dia akan memiliki kemampuan untuk mempertajam, ya, mempertajam rasa, mempertajam kesadaran dan kemanusiaannya. Itulah kira-kira itu keistimewaan puasa, antara lain kalau kita letakkan dalam konteks transenden dan dalam konteks muamalah duniawiyah itu. Puasa kita dengan warisan transenden semacam itu, ya, dengan warisan sejarah, tradisi, dan nilai yang kokoh, nilainya kokoh loh. Jadi kalau ada orang puasa kemudian tidak mendapatkan makna dalam perspektif transenden, sejarah, tradisi, dan nilai yang kokoh, ya itu yang dikatakan oleh Rasulullah itu, atau ya oleh hadis Nabi itu, sekedar menahan lapar dan haus. Maka perlu direfleksikan. Jadi kalau warisan transenden itu, sejarah dan tradisi yang kokoh itu mau dimiliki, ya, maka puasa kita itu perlu direfleksikan dan direvitalisasikan kembali untuk membentuk misi nilai yang bertujuan mencerahkan. Untuk membentuk misi nilai yang bertujuan membebaskan. Untuk apa itu? Guna mewujudkan peradaban. Jadi baldatun thayyibadun warabun ghafur itu agak sulit pada hari ini diciptakan dalam konteks state, negara gitu ya, karena itu identik dengan era-era Rasulullah menciptakan atau membangun satu state negara Islam di era klasik misalnya, walaupun Rasulullah tidak pernah menisbatkan negara bentukannya sebagai negara Islam, tetapi dalam konteks mewujudkan peradaban
baldatun thayyibun warabun ghafur itu iya. Itu juga yang menjadi target tujuan cita-cita Muhammadiyah, yaitu membentuk satu masyarakat utama, kan begitu ya cita-cita Muhammadiyah itu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sedang pilek, batuk berat. Yang masyarakatnya itu melaksanakan kehidupannya berdasarkan dengan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya, lalu sehingga terwujudnya masyarakat utama. Itu kata pembukaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah, yang kemudian menjadi semacam ideologi, dasar ideologi dari gerakan Muhammadiyah. Itu dikatakan demikian, dan itu sebangun setipe dengan asumsi-asumsi yang sama dengan apa yang disebut dengan baldatun thayyibun warabun ghafur, kira-kira demikian. Maka itu adalah peradaban utama. Apa itu? Peradaban yang menghargai fitrah keragaman. Jadi dia menghargai fitrah keragaman. Peradaban utama itu bukan peradaban atau yang disebut dengan single culture, ya, satu kebudayaan. Tapi peradaban utama itu adalah peradaban yang di dalamnya itu berangkat dari keragaman, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah di Madinah. Rasulullah tidak membumi hanguskan atau memusnahkan kultur-kultur dan keimanan-keimanan bahkan di luar Islam itu. Jadi peradaban Arab yang jahiliyah itu oleh Rasulullah juga tidak dihilangkan semua, tetapi nilai-nilai yang bisa memberikan eleganitas atau kebesaran dan kebanggaan terhadap fitrah kemanusiaannya itu tetap dihargai, bahkan dilestarikan dan dipraktekkan. Misalnya menghargai tamu, itu nilai-nilai elegan sebagai manusia, begitu loh. Yang itu merupakan tradisi Arab jahiliyah yang diadopsi oleh Islam melalui dakwah-dakwah Rasulullah, baik dakwah yang bersifat kata-kata dan ucapan maupun dakwah yang bersifat perbuatan itu. Jadi dia menghargai keragaman peradaban semacam itu, menghargai kemanusiaan, kehormatan dan penghargaan, kedamaian dan harmoni. Jadi itu adalah peradaban dalam pusaran ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa dalam konteks yang genuin, saudara-saudara imawan-imawati sekalian, itu selalu memiliki sikap harmoni dan toleransi, gitu loh. Kalau enggak, ibadahnya untuk apa? Karena ibadah itu merujuk pada gagasan-gagasan ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengembangkan toleransi. Ada perbedaan, ya oke. Bahkan kemudian ada kepentingan-kepentingan yang berbeda, ya oke saja. Tidak mendorong orang untuk saling mematahkan dan saling mematikan karena perbedaan-perbedaan di antara mereka. Karena mereka percaya bahwa salah satu bentuk keimanan yang bersifat sosial adalah mendorong terjadinya proses reproduktif pada nilai-nilai sosial. Ya, terjadinya proses produktif pada nilai-nilai sosial yang bisa menumbuh suburkan kehidupan, gitu. Itu penting sekali. Itu pusaran ketakwaan yang dibangun oleh nilai-nilai dari puasa itu. Maka puasa kita perlu bercermin pada kemuliaan cita-citanya. Apa itu? La'allakum tattaqun. Jadi cita-cita dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yang dalam kategori-kategori kita
diskusi kita atau pengajian kita pada subuh hari ini adalah sebuah konsepsi yang menjadi dasar untuk mengalami proses pencerahan dan pembebasan dalam upaya mewujudkan apa yang disebut dengan baldatun toyibadun warobun gofur. Jadi diawali dari diri sendiri, ibda binafsih. Jadi kalau tiap-tiap orang mencapai tingkatan la'allakum tattaqun karena saumnya, lalu karena dia mencapai la'allakum tattaqun, lalu kemudian dia mengalami proses pencerahan, ya, dan proses pembebasan, maka dengan sendirinya kemudian dia akan mengembangkan gagasan-gagasan tentang keragaman, kemanusiaan, kehormatan, kedamaian, dan harmoni itu. Ia juga perlu menatap dunia dengan peradaban semacam apa yang bisa dibentuk melalui puasa dalam semangat zamannya. Ini puasa ini dalam konteks transenden itu tidak berubah orientasinya la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan sebagai hamba Allah. Ya. Tetapi dalam konteks muamalah duniawiyah, imam-imamati sekalian, konsep atau ide-idenya harus disesuaikan dengan semangat zaman, sehingga puasa itu kemudian menjadi sesuatu yang relevan bagi kehidupan. Maka kalau kita merujuk pada perkembangan manusia dalam lintasan sejarah, bahkan dalam setiap ajaran agama, itu puasa itu kan menjadi sesuatu yang dianjurkan, bahkan diperintahkan. Untuk apa? Untuk membentuk manusia itu sebagai manusia dalam konteks build-up penciptaannya, yaitu orang yang fitrah, orang yang bersih, yang dalam penciptaannya itu dia sudah bersih, sudah bersifat taken for granted. Tapi karena dia kemudian hadir ke muka bumi dalam kategori-kategori yang sebaliknya, maka kemudian dia menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat duniawi begitu loh. Sehingga kemudian tidak mudah untuk mempertahankan fitrahnya itu, kesuciannya itu. Nah, inilah tantangan bagi orang berpuasa, tantangan puasa bagi kita begitu loh. Bagaimana bisa menerjemahkan gagasan-gagasan puasa yang bersifat melintasi zaman, melintasi waktu. Jadi agama itu memang harus diinterpretasikan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia dan peradabannya. Gitu. Lanjut kita, Pak Wamen. Dengan demikian, takwa berarti senantiasa mentaati dan mengingat serta mensyukuri Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia mentaati, mengingat, dan mensyukuri. Bukan sekedar mentaati, karena dalam ajaran-ajaran sufi, orang itu dalam rangka menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya yang dalam postulat istilah disebut dengan takwa itu bukan semata-mata karena mentaati, tetapi juga harus dengan mensyukuri. Karena mensyukuri itu mengandung frase pengertian sebagai mencintai. Gitu. Bersyukur, memiliki kelapangan hati untuk menerima apa yang baik dan apa yang tidak baik yang menimpa dirinya. Beriman kepada ketetapan Allah dalam pengertian mensyukuri. Kita kan nggak bisa toh
Kalau ada musibah kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Padahal sebenarnya dalam pengertian-pengertian yang dipenuhi dengan kegembiraan, kesenangan, dan pengertian-pengertian yang dipenuhi dengan kesedihan dan kedukaan, itu semua adalah nikmat Allah. Nikmat Allah semuanya. Cuma kita menyebutnya sebagai musibah. Karena Al-Quran mengatakan begitu juga, ada kata-kata musibah. Tapi bagi orang-orang yang sudah melampaui apa yang disebut dengan dimensi-dimensi ego, yang saya katakan di awal tadi, suka dan duka itu sebagai nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu tidak terbatas sesungguhnya. Dan setiap nikmat Allah itu harus disyukuri. Pada saat yang sama, orang bertakwa atau muttaqin menjaga dan memelihara dirinya agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dan mudorot. Apa itu perbuatan maksiat dan mudorot? Kita ini hidup di era modern. Maksiat dan mudorot itu tidak seperti tahun 70-60. Perbuatan judi, perbuatan serakah, tamak, rakus. Bukan hanya itu, tapi maksiat dan mudorot itu juga perbuatan-perbuatan yang bisa menjaga orang lain, menyebarkan fitnah, mengembangkan rasa permusuhan, mengedepankan pikiran-pikiran yang tidak fair dan tidak adil di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita, itu bagian dari apa yang disebut dengan maksiat dan mudorot. Inilah kemampuan untuk memerangi syahwat pribadi bagi sho'imin dan sho'imat yang menjadi landasan bagi kemaslahatan hidup manusia yang dapat memperkuat kohesivitas sosial. Jadi ikatan sosial itu memang bisa dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keimanan dalam berpuasa, berdasarkan prinsip-prinsip nilai dalam berpuasa. Jadi kenapa puasa itu menjadi penting? Karena dimensinya itu mengatur persoalan-persoalan yang bisa memperkuat ikatan sosial. Ini ikatan sosial kita ini tercabik-cabik, Bapak Ibu, imawan-imawati sekalian, karena kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia yang semakin kompleks, semakin sengit. Ikatan sosial di antara kita itu tercabik-cabik. Apakah karena perebutan-perebutan sumber-sumber ekonomi? Apakah karena perebutan-perebutan jabatan? Apakah karena iri, dengki, hasad, hasud, dan sebagainya? Itu yang merusak kohesivitas sosial. Apakah karena bangunan prasangka yang negatif? Puasa bisa meredamnya. Bahkan puasa yang mencapai tingkat la'allakum tattaqun itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit semacam itu yang bersarang di dalam pikiran, perasaan, dan hati atau kolbu manusia itu. Itu dahsyatnya dia sebagai obat sosial itu. Jadi kalau dia kemudian hilang, maka orang itu saling tersenyum, orang itu saling menghargai, orang itu saling berbagi. Orang itu kayak mau jadi imam sholat, saling mempersilahkan, mengukur diri. Apakah prestasi, kemampuan, kapasitas cocok atau tidak. Lihat orang sholat itu, nggak ada yang berebut jadi imam. Bukan karena sholatnya itu nggak ada gajinya sholat itu. Tetapi karena sholat itu disertai dengan keikhlasan. Yang jadi imam maupun yang jadi makmum juga sama-sama katanya dapat 27 pahalanya, 27 kali lipat gitu loh. Lalu kenapa urusan duniawi orang berlomba-lomba, orang bersaing, orang saling menikam dan membunuh? Karena tidak disertai dengan keikhlasan ketika melihat konteks dunia gitu. Ya, saya juga menasihati diri saya sendiri, Bapak Ibu imawan imawati, saya memecut dan menampar diri saya sendiri dengan mengatakan
hal semacam ini. Lanjut. Itulah mengapa ia menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kenapa orang yang berpuasa itu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah? Dijamin oleh Allah. Kalau dia mampu mencapai la'alakum tatakun. Karena dalam konteks la'alakum tatakun itu berkelindan atau terintegrasikan berbagai nilai-nilai dimaksud tadi. Karena takwa merupakan prestasi tertinggi yang dicapai oleh seorang anak manusia dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, walaupun kita merasa bahwa kita sudah bertakwa, cukuplah itu kita sembunyikan di dalam relung hati kita yang paling dalam. Jangan perasaan merasa bertakwa itu kemudian kita aktualisasikan dalam lisan kita dengan merendahkan dan menghina orang lain dalam konteks keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh. Itulah mengapa Allah mengingatkan kita dalam Al-Hujurat ayat 13 itu, potongan ayatnya itu berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah sudah mengatakan itu. Tetapi Allah itu mengingatkan kita yang saya sebutkan tadi. Janganlah kita merasa terlalu pede. Karena kepedean kemudian menjadi arogan. Lalu kita melihat orang lain itu tidak memiliki ketakwaan dan keimanan. Sehingga Allah mengingatkan, fala tujakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Maka lanjut men ayatnya itu men. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Allah itu mengingatkan manusia yang merasa suci itu. Anda boleh sholat, tekun rajin, puasa pol, ibadah ini itunya baik. Tapi kemudian kalau praktek-praktek keagamaan kita itu membuat kita menjadi angkuh, kita menundukkan diri dan hati kita di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya. Lalu kita mengangkat diri dan hati kita setinggi-tingginya di hadapan manusia. Allah mengatakan, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kamu. Karena ketakwaan itu selalu membawa implikasi pada kesucian hati. Kesucian hati yang genuine itu selalu memberikan implikasi pada kerendahan hati. Dia tidak pernah mau arogan dengan ketakwaannya. Orang-orang yang punya sifat semacam itu, punya ketakwaan semacam itu, kalau dia menjabat, dia akan rendah hati terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya itu. Dia nggak pernah mau sewenang-wenang. Dia selalu bertegur sapa dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik, kira-kira begitu. Nah, Allah mengatakan itu dalam An-Najm ayat 32. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Lalu dia juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada nabi-nabi Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kehidupan akhirat yang dijanjikan Allah itu. Dia beriman. Ya, kira-kira demikian. Ia juga mendirikan sholat dalam kategori-kategori rukun Islam tadi. Rukun iman dan kemudian rukun Islam. Dia juga menunaikan zakat, puasa, dan menunaikan haji.
serta yang sabar dalam menghadapi kesulitan. Bersabar, karena bersabar itu dekat dengan refleksi dan introspeksi. Kenapa saya selalu gagal? Kenapa saya selalu salah? Kenapa saya selalu kena musibah? Kenapa saya selalu sabar, karena kesabaran itu mendekatkan kita pada introspeksi dan refleksi gitu loh. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan menepati janji. Jadi orang bertakwa itu dia menepati janji juga. Singkatnya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memegang teguh rukun iman dan rukun Islam, dan senantiasa beramal soleh, mengamalkan kedua rukun itu dalam perbuatan-perbuatan dunianya itu. Ya, dia berbuat kebajikan. Jadi kira-kira semacam itu. Lanjut, Pak Omen. Nah, maka ini berubah dia anunya nih. Memang begitu kadang-kadang. Maka ketakwaan menuntut adanya proses jiwa dan diri ya, yang bersifat liberatif tadi, yaitu membebaskan. Membebaskan itu mengandung pengertian mensucikan. Nah, mensucikan jiwa dan dirinya dari belenggu pragmatisme kehidupan. Jadi kita ini hidup hari ini, Bapak Ibu imaman imamati sekalian, terlalu banyak godaan untuk melakukan tindakan-tindakan pragmatis itu. Tindakan pragmatis yang kita lakukan itu selalu mencerminkan ya, bahwa diri dan jiwa kita itu tidak suci. Diri dan jiwa kita itu tidak suci atau sekurang-kurangnya kurang suci. Kenapa? Karena pragmatisme itu selalu menyalahi aturan, menyalahi sunatullah. Karena tidak ada itu sesuatu yang dikonstruksikan oleh Allah selalu berdimensi instan dan cepat, tidak ada. Karena Allah mengajarkan sesuatu itu melalui proses. Kalau kau ingin bahagia, maka kau harus melalui kesusahan. Kalau kau ingin senang, maka kau harus melalui kesulitan. Kalau kau ingin sukses, maka kau harus melalui penderitaan. Tidak ada. Jadi orang-orang yang tidak senang, tidak sukses, tidak bahagia, kemudian dia sukses dan bahagia tanpa melalui proses-proses itu bukan sukses, bukan senang, bukan bahagia yang genuine. Jadi segala sesuatu itu dalam konteks fitrahnya itu harus berongkos, harus berbayar. Maka belenggu pragmatisme itu disebabkan karena orang tidak tercerahkan akalnya dan jiwanya, tidak tercerahkan dirinya dan jiwanya. Maka kemudian Allah mengatakan, mereka yang dapat melakukan proses pembebasan, pensucian dari hal-hal semacam itu, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu kalau jiwa dan dirinya itu suci. Atau kalau jiwa dan dirinya itu menjalani proses pensucian. Sungguh beruntung orang-orang yang menjalani proses pensucian jiwa dan dirinya. Ya, katakan oleh Allah itu qad aflaha man zakkaha dan qad aflaha man tazakka. Jadi kenapa? Karena Allah mengharapkan hamba-hambanya itu dapat menempati surga yang dijanjikan oleh Dia. Surga itu adalah dimensi, situasi, ruang dan waktu yang bersifat suci.
Karena dia suci, maka dia kemudian menjadi kekal. Jadi orang-orang yang mau masuk ke wilayah itu, dia harus bisa mensucikan hatinya dan dirinya, jiwanya dan dirinya. Sehingga dia bisa hidup kekal di sana. Makanya kan kata ajaran-ajaran Islam kita itu, orang-orang yang mau masuk surga itu adalah orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Lalu bagaimana caranya biar masuk surga? Disucikan dulu. Pensucian menurut versi Allah setelah selesainya dunia adalah dihukum dulu, dimasukkan, disiksa ke dalam neraka dulu. Setelah selesai proses pensucian itu untuk untuk membersihkan dirinya, baru dia ditempatkan di dalam surga. Maka kita menginginkan puasa kita melahirkan jiwa dan diri yang bisa membebaskan kita dari mentalitas dan budaya instan yang menggejala dalam praktek kehidupan bersama tadi. Oke, kita lanjut. Nah, mudah-mudahan 15 menit lagi selesai. Ketakwaan dan peradaban baldatun toibatun warubun gofur. Nah, ketakwaan sebagai daya lenting. Ya. Nah, lanjut kita. Masyarakat Muslim sebagai mayoritas dari jumlah manusia Indonesia sesungguhnya dapat menjadi motor yang menggerakkan kesadaran bangsa kita. Dengan bermodalkan ketakwaan yang diperoleh melalui proses pensucian jiwa dan diri selama saumnya, sebagai daya lenting di dalam masyarakat dan di dalam bermasyarakat dan berbangsa. Jadi umat Islam Indonesia itu hari ini total general itu tidak kurang dari 220 juta jumlahnya. Ya tentu dengan anak-anak ya, kalau yang dewasa ya mungkin sekitar 160, 170 sampai 180 juta. Yang sudah dewasa itu yang kecil balik gitu. Nah, coba bayangkan, kalau ada manusia dalam jumlah yang masif, yang angkanya itu melebihi negeri-negeri Muslim di luar sana, lalu dia melaksanakan saumnya itu dengan penuh kesungguhan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan oleh Allah dan Rasulullah, maka kemudian dia mencapai derajat ketakwaan, dan ketakwaan itu kemudian menjadi semacam kapital yang diarahkan untuk memperbaiki kehidupan. Wah, dahsyat sekali. Umat Islam itu menjadi lokomotif, menjadi motor yang menarik gerbong besar kesadaran kita sebagai bangsa. Ya. Lalu karena dia menarik gerbong besar kesadaran kita sebagai bangsa, yang menempatkan kesadaran itu sebagai dimensi-dimensi yang mengutamakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dengan baik, maka saum kita itu, puasa kita itu menjadi daya lenting yang bisa membuat kita meloncat gitu loh. Kita bisa melentingkan diri kita dalam kategori-kategori sosial kita menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi orang lain, menjadi orang-orang yang berkorban bagi kepentingan orang lain, menjadi orang-orang yang melaksanakan zakat dengan kuat di tengah-tengah kesulitan kehidupan orang lain. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah itu. Sebaik-baik manusia, dia yang memberikan manfaat bagi kehidupan, bagi orang lain. Maka saumnya itu, ketakwaannya itu menjadi daya lenting dia. Mendorong orang untuk berbuat kebajikan dalam kehidupan. Kalau orang bersaing dia dengan sportif.
Kalau dia ingin mencapai sesuatu dari target kehidupannya, dia melaksanakan sesuatu untuk memenuhi target kehidupannya itu dengan benar. Tidak mengedepankan apa yang disebut dengan mentalitas pragmatis tadi. Yang itu akan membawa konsekuensi bagi kerusakan kehidupan. Cobalah kita lihat, amati dunia ini. Bapak Ibu Imawan Imawati. Dunia ini rusak karena di dalam tubuh manusia itu bersarang penyakit pragmatisme itu. Dunia ini rusak. Dunia ini sudah disetting oleh Allah dalam penciptaannya dalam kategori-kategori sunatullahnya dengan sangat presisi. Tetapi karena manusia memiliki ego itu yang negatif itu bersarang di dalam dirinya, lalu ego itu dapat diprovokasi oleh kehidupan, maka kemudian dunia menjadi rusak. Rusaknya dunia itu kemudian juga membawa konsekuensi bagi rusaknya manusia. Nah, yang itu sesungguhnya tidak mengejutkan kita kalau kita membaca Al-Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah itu ya kira-kira begitu. Allah menyampaikan kepada manusia melalui pembangkangan setan dalam penciptaan manusia itu, bahwa manusia itu hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Allah nggak bantah itu, kata manusia akan membuat kerusakan di muka bumi. Yang Allah bantah itu adalah, bahkan bukan dibantah, yang Allah kecam, yang membuat Allah marah itu adalah bahwa setan tidak mau dia tunduk kepada manusia yang membuat kerusakan di muka bumi itu. Ah, kira-kira demikian itu. Jadi ini menjadi daya lenting. Agar kemudian dia menjadi daya lenting, maka puasa kita harus sungguh-sungguh. Saya itu senang menggunakan konsepnya si Gadamer ya. Gadamer ini ahli hermeneutika utama. Hermeneutika itu ilmu tafsir versi barat. Dia mengatakan bahwa kalau kita kaitkan dengan puasa, bahwa puasa itu adalah permainan. Permainan yang diciptakan oleh Allah. Ya. Puasa itu adalah permainan yang diciptakan oleh Allah. Lalu yang penting siapa? Yang penting itu bukan orang yang berpuasa. Jadi yang berpuasa itu ada miliaran manusia di muka bumi. Itu nggak penting. Yang penting itu adalah permainannya itu sendiri, yaitu puasanya itu sendiri. Puasa itu sendiri. Maka kalau puasa sebagai permainan, maka orang-orang yang bermain itu harus serius memainkan permainan puasa itu. Jadi permainan itu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Orang-orang yang berpuasa itu harus sungguh-sungguh berpuasanya. Nggak boleh berpuasa sambil main-main. Berpuasa masih mengumbar syahwat amarahnya. Berpuasa masih menggunjingkan orang. Berpuasa masih memelihara nafsunya dan seterusnya. Nah, sehingga orang-orang yang bermain itu adalah orang-orang yang menjaga permainan dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang tidak sungguh-sungguh dalam memainkan permainan itu, maka dia mengkhianati permainan. Jadi dia mengkhianati saumnya gitu. Sehingga kata Rasulullah tadi, saumnya hanya memperoleh lapar dan haus gitu. Nah, kerja, profesionalitas dan pengabdian, ya. Coba lanjut. Nah, mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Kesucian jiwa dan diri termanifestasikan dan terimplementasikan dalam kehidupan bersama yang fungsional. Jadi ingat, kehidupan bersama yang fungsional. Jadi kita memiliki jiwa yang suci, hati yang suci, diri yang suci. Kalau tidak bersifat fungsional dalam kehidupan juga ya mubazir. Hanya urusan dengan Tuhannya saja. Dirinya suci, hatinya suci dengan Tuhannya. Tapi dengan kehidupannya dia tidak bisa fungsikan itu. Ya.
dengan berorientasi pada pewujudan Islam sebagai rahmat bagi kehidupan bersama. Jadi inilah tantangannya ya. Tanpa memandang kelompok, suku atau etnis, bahkan agama. Jadi nggak ada masalah itu. Inilah dasar pembentukan peradaban baldatun toyibadun warubun gofur itu. Inilah tantangan utama mereka yang berpuasa. Bagaimana ketakwaan dapat ditransformasikan ke dalam kehidupan yang fungsional melalui kerja-kerja yang produktif sebagai ibadah kepada Allah dan sekaligus memberikan kemaslahatan kepada sesama manusia. Jadi orang itu kalau memfungsionalisasikan wujud ketakwaan dalam kehidupan yang produktif dan reproduktif, wah, itu dia telah mewujudkan apa yang disebut dengan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi gagasan-gagasan baldatun toyibatun warabun gofur itu adalah satu gagasan peradaban yang mengimplementasikan ide-ide rahmatan lil alamin itu. Ide yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad, kata Allah, kecuali untuk memberikan rahmat pada sekalian alam. Lah Rasulullah sudah tidak ada. Tapi ajaran Rasulullah itu masih ada, masih berlaku. Lalu siapa yang harus mempraktekkan ajaran Rasulullah itu? Ya kita yang hidup. Maka kita itu diciptakan oleh Allah untuk mengimplementasikan, untuk menjadikan dunia ini, kehidupan ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi seperti itu cara berpikir orang yang berpuasa itu, orang yang beriman dengan puasanya itu. Oke, kita lanjutkan. Ketakwaan semacam itu, lanjut. Ketakwaan semacam itu dalam konteks ilmu pengetahuan dan sosiokultural membentuk karakter etos dan mentalitas berkeunggulan dalam kategori bekerja keras, disiplin, visioner, kreatif, dan inovatif. Nah, sudahkah umat Islam yang puasa lalu kemudian bertakwa dan mengaktualisasikan ketakwaannya itu dalam konteks semacam ini? Dia memiliki ilmu pengetahuan dan memahami aspek sosiokultural dengan baik, sehingga itu membentuk karakter di dalam dirinya, membentuk etos, mewujudkan mentalitas berkeunggulan. Lalu kemudian itu dikategorikan dalam kerja keras, disiplin, visioner, kreatif, inovatif, serta kemampuan untuk menghargai keberhasilan dan memaknai kegagalan. Sudahkah umat Islam yang berpuasa itu mengalami proses transformatif, mengalami perubahan mentalitas yang semacam ini, sehingga kemudian itu membentuk etos karakter, melahirkan keunggulan dalam praktek-praktek bekerja dengan amalan-amalan yang soleh. Sudahkah itu? Nah, pertanyaan itu, saudara, imaman imawati, Bapak Ibu sekalian, perlu dijawab dengan jujur oleh kita. Kalau umat Islam ingin berkeunggulan, ingin mewujudkan ide-ide peradaban utama, itu gagasan-gagasan semacam itu harus melembaga dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan umat Islam gitu. Kalau enggak, ya puasanya kan hanya bersifat transenden saja. Kalau toh bersifat muamalah duniawiyah, ya dia bayar zakat, selesai sudah.
tapi dia tidak bisa memformulasikan bagaimana zakatnya itu bisa memberikan daya lenting bagi kehidupan kelompok kaum du'afa dengan lebih progresif. Ini persoalan kita ini. Dana zakat misalnya miliaran bahkan triliunan. Tapi dana zakat yang sudah seumur-umur saya hidup ada, saya sudah 53 tahun itu ada, itu tidak mampu mengurangi angka kemiskinan dan kebodohan di kalangan umat dengan signifikan. Karena umat Islam itu masih umat yang paling besar prosentasenya dari sisi kebodohan dan kemiskinan. Karena kalau orang bodoh dan miskin gampang konflik akhirnya. Lalu umat Islam juga yang memiliki persentasi terbesar untuk konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Jadi ini sesuatu yang apa? Yang perlu direfleksikan oleh kita. Maka perilaku jujur, adil, peduli, tanggung jawab, komitmen, bekerja keras, disiplin, loyal, dan ramah adalah perilaku yang disukai Allah. Allah menyukai perilaku semacam itu. Kalau enggak, Rasulullah enggak melaksanakannya. Kan Rasulullah itu kan begitu dia. Jujur, disiplin, bekerja keras, peduli, komitmen, loyal, dan ramah. Rasulullah itu ramah. Dimaki-maki orang aja dia, dilempar tai dia nggak peduli dia. Dia tetap ramah terhadap orang yang memaki-makinya itu. Kalau kita kan dimaki-maki, kita balik maki itu. Itu yang menempatkan individu maslahat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Sedangkan sikap apatis, serakah, sombong, kikir, tidak sopan, penuh kepura-puraan dan khianat adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah, yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang rendah di hadapannya. Maka takwa itu dalam kerangka membentuk peradaban baldatun thayyibun warabun ghafur, peradaban utama, masyarakat utama, kata Muhammadiyah, itu harus menjauhi dua dikotomi karakter, nilai, perilaku yang saya utarakan tadi. Yang pertama, melaksanakan segala perintahnya dalam konteks perilaku jujur, adil, bertanggung jawab, peduli, komitmen, bekerja keras, disiplin, loyal, dan ramah. Lalu menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam kategori-kategori yang fungsional. Ya, sikap apatis, serakah, sombong, kikir, tidak sopan, kepura-puraan, dan khianat. Itu harus kita jauhi itu. Sikap-sikap yang negatif yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan kita. Lanjut. Peradaban baldatun thayyibatun warabun ghafur adalah peradaban yang digerakkan dengan ilmu pengetahuan. Maka umat Islam itu harus punya ilmu pengetahuan. Nggak bisa enggak dia. Puasanya itu harus didasarkan pada pengetahuan yang baik, yang kokoh, yang aplikatif, yang bisa mendorong munculnya produktivitas dalam dan bersifat reproduktif dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, lalu apalagi pemahaman nilai dan kesadaran sebagai landasan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Ini suatu konstruksi peradaban berkemajuan yang didasarkan pada keadilan, keterbukaan, toleransi, serta menjunjung tinggi humanitas. Karena ia dibangun dan dibesarkan bersama oleh segenap masyarakat bangsanya. Yang terakhir saya kira, kalau kita ingin menjadi masyarakat Muslim, generasi Islam yang dapat membangun peradaban utama, yaitu peradaban baldatun thayyibatun warabun ghafur itu, maka kita perlu perhatikan betul ayat Allah ini. Al-Imran ayat 110.
Ya, Al-Imran ayat 110 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah itu? Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam itu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat Islam itu dalam kata-kata ini bersifat majemuk, bukan tunggal. Nah, umat manusia dalam kata-kata ini bersifat super majemuk. Bukan juga majemuk, tapi lebih dari majemuk. Nah, jadi kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lalu, apakah kita ini umat yang terbaik? Bukan. Belum tepatnya. Lalu ayat ini tujukan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjalani proses dengan penuh kesungguhan, komitmen, loyalitas untuk menjadi umat yang terbaik. Lalu apa dasarnya? Dasarnya adalah yang dikatakan tadi, bahwa dia menjalani proses berilmu pengetahuan, memahami pengetahuannya dengan nilai-nilai dan kesadaran. Nah, itulah umat yang terbaik. Lalu dengan nilai-nilai kesadaran itu, umat yang terbaik itu kemudian melakukan perbuatan sekaligus juga menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam kategori-kategori Muhammadiyah, berbuat ma'ruf itu adalah mencerdaskan manusia, mencerdaskan orang, agar orang kemudian tercerahkan akal budinya, sehingga dia tidak berbuat kejahatan, melainkan dia berbuat kebaikan. Jadi kita harus serius ya untuk menjadikan diri kita sebagai umat yang terbaik, agar kita bisa memberikan kontribusi sebagai khalifah di muka bumi, di dalam mengimplementasikan ide-ide Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Saya kira itu, terima kasih. Lebih kurangnya, nasru minallah, wafatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih banyak kepada narasumber kita telah memaparkan tema pada pagi hari ini dengan sangat jelas dan runtun sekali, mulai dari ibadah puasa yang kita hanya anggap sebagai satu ibadah yang transenden ilahiyah saja, artinya hanya berkonteks pada lingkupan-lingkupan yang sempit dan sangat pribadi sekali begitu, tapi kemudian ternyata bisa kita arahkan kepada satu satu bentuk ibadah yang punya hasil, punya dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat kita. Ini barangkali ada dari Bapak dan Ibu sekalian ataupun teman-teman yang ingin kemudian menggali lebih jauh tentang tema yang sedang kita bahas pada kajian kali ini. Kami persilahkan jika ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Adik-adik mahasiswa juga silakan, jika ada yang ingin ditanggapi, yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita.
Baik, ini mungkin Ayahanda sambil menunggu mungkin ada respon daripada para hadirin sekalian. Ingin bertanya berkaitan dengan implementasi ataupun manifestasi daripada ibadah puasa kita, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia. Ya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas masyarakatnya yang Muslim. Nah, tentu dalam kajian kita ini, mayoritas ataupun warga Muslim yang banyak ini tentu punya andil, punya dampak yang besar di dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara kita. Apakah mulai dari tataran cara berpikir, bersikap dan seterusnya akan sangat berefek sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tadi kita berbicara tentang puasa dan juga bagaimana kemudian puasa ini mampu kemudian secara orang-orang beribadah ataupun orang-orang berpuasa ini secara kolektif kemudian diharapkan bisa sama-sama membangun suatu kelompok masyarakat, suatu bangsa, suatu negara untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, yaitu negara yang adil, makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut pandangan Ayahanda, bagaimana sejauh ini implementasi daripada salah satunya ibadah puasa ini di dalam kehidupan bermasyarakat kita di Indonesia? Demikian. Imam Ihsan, Bapak Ibu sekalian, memang yang dimaksudkan dengan mewujudkan peradaban Baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan peran 1-2 orang atau sekelompok orang, tapi peran satu kolektif bangsa, ya, yang itu kan kalau dalam era kehidupan modern diformulasikan dengan istilah pembangunan bangsa. Nah, pembangunan bangsa itu kan adalah dimensi-dimensi yang bersifat abstrak, ide-ide yang abstrak. Tetapi pembangunan bangsa untuk menuju masyarakat bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur itu bisa dikonkretisasikan ke dalam bentuk-bentuk kerja. Apakah itu dimensi-dimensi yang bersifat bersifat personal individual maupun dimensi-dimensi yang bersifat kolektif kolegial sebagai anak bangsa. Itu yang harus diwujudkan. Misalnya kalau negara mengatakan bahwa kita tengah membangun satu masyarakat, satu bangsa yang menuju kesejahteraan dan keadilan, maka umat Islam yang paling dominan itu juga harus mempraktekkan kerja-kerja yang berangkat dari pengetahuan dan keilmuan dalam spirit yang lebih bersungguh-sungguh, lebih aplikatif di dalam membangun kebersamaan itu, di dalam membangun kolektif sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Saya kira kalau Islam mengajarkan tentang mencintai negara itu adalah sebagian dari iman, begitu ya, Islam atau nilai-nilai keislaman itu, maka mencintai negara adalah sebagian dari iman itu kan perlu diwujudkan dan dipraktekkan dalam kategori-kategori yang bersifat implementatif
yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Nah, implementasi gagasan-gagasan semacam itu kalau dilakukan, yaitu berilmu, bekerja keras, toleran, disiplin, mewujudkan gagasan-gagasan tentang kemajuan dan seterusnya. Kalau diwujudkan dalam konteks personal, dia tidak akan bermakna dengan maksimal. Dia tidak akan membentuk satu peradaban yang unggul. Tapi kalau diwujudkan dalam konteks komunal, dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, dia akan melahirkan apa yang disebut dengan keunggulan-keunggulan masyarakat dan bangsa. Coba bayangkan, saya selalu merujuk pada kehidupan umat Islam di era Abbasiyah. Bagaimana Abbasiyah yang jiwa zamannya adalah jiwa kosmopolitan, jiwa kosmopolitan itu kemudian dia aktualisasikan ke dalam bentuk komitmen terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya kemudian dia aktualisasikan dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat produktif. Dia menciptakan kerja-kerja di bidang intelektual, di bidang ekonomi, di bidang politik dan militer, juga di bidang kebudayaan dan sastra atau seni dengan sangat luar biasa. Sehingga kemudian Abbasiyah itu menjadi negara dengan representasi baldatun thayyibun warabun ghafur. Kategorinya demikian. Apakah itu sudah sangat sempurna? Tentu tidak. Lah, maka saya ingin mengatakan, kalau ada pertanyaan yang terkait dengan Al-Imran ayat 110 tadi, kuntum khairu ummah itu, kamu adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah, itu siapa? Lah itu era Abbasiyah, itu umat yang terbaik itu. Mereka yang bisa mengejawantahkan kehidupan dunia dalam kerangka mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu salah seorang pemikir Muslim, Adonis, itu mengungkapkan dalam bukunya itu. Saya lupa judulnya ya, Adonis, 3 jilid itu, saya ada di rumah bukunya itu. Bahwa ayat ini, kata Adonis, kurang-kurangnya demikian, merujuk pada kondisi-kondisi umat Islam di era Abbasiyah. Karena era Abbasiyah itu memenuhi syarat dan persyaratan sebagai apa yang disebut dengan kuntum khairu ummah, itu umat yang terbaik. Jadi kalau kita ingin mewujudkan peradaban baldat menguasai ilmu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh komitmen, dia belajar dengan keseriusan begitu. Dia membaca buku, dia mendiskusikan bacaannya, dan dia menulis bacaannya itu dalam bentuk tulisan. Kalau umat yang terbaik dalam kategori dosen, dia mengajar dengan penuh kesungguhan. Dia mengimplementasikan gagasan-gagasan pendidikan dan pengajaran yang berkelindan dalam satu formula tatap muka di ruang kelas. Clear itu. Kalau dia adalah para pekerja di dunia formal dan non formal, maka dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau dia pedagang, dia berdagang dengan kesungguhan, dengan bekerja keras.
dengan mengukur timbangannya secara jujur, itu umat yang terbaik. Hah? Apa gagasan tentang umat yang terbaik yang tidak bisa dilaksanakan oleh umat manusia? Tidak ada. Allah itu menciptakan firman-Nya, merumuskan firman-Nya karena firman-Nya itu bisa dilaksanakan oleh manusia. Syaratnya manusianya itu memiliki komitmen atau tidak. Jadi kalau saudara-saudara yang sekalian ingin menjadi umat yang terbaik, gampang sekali, sederhana. Tapi itu butuh pengorbanan. Kau mau jadi mahasiswa yang baik sehingga menjadi umat yang terbaik di era Anda menjadi mahasiswa. Cintailah ilmu. Belajarlah dengan penuh ketekunan. Berarti Anda harus disiplin. Anda harus menghargai waktu. Anda harus menghargai kehidupan. Anda juga harus menghargai orang lain. Orang berilmu itu menghargai orang lain. Wawasan. Ilmu itu selalu saling bertegur sapa, saling mengkritik satu sama lain. Itu namanya menghargai orang lain. Nah, ini kira-kira semacam itu. Sepanjang kemudian apa yang dimaksudkan Allah dalam Al-Imran ayat 110 itu tidak bisa dilaksanakan, maka umat yang terbaik itu ya belum ada. Belum muncul lagi. Kapan umat yang terbaik itu muncul? Ketika umat Islam kemudian sudah menjadikan ilmu dan kehidupan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kategori yang universal. Dalam kategori yang melintasi zaman. Bahwa Allah akan memuliakan orang yang berilmu, bahwa Allah akan memuliakan umat yang berilmu itu kalau dia sungguh-sungguh menjadikan ilmu sebagai pakaian dalam hidupnya. Jadi saudara jangan ragu dengan ilmu ya. Allah itu mengatakan, Abu Bakar, Umar bin Khattab mengatakan, bahkan dalam pandangan-pandangan filsafat Islam itu disebutkan ilmu itu merujuk pada wahyu. Karena ilmu itu benar. Sesuatu yang benar itu merujuk pada wahyu. Wahyu itu merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu pengetahuan itu merujuk pada sunatullah yang diciptakan oleh Allah. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, baik ilmu-ilmu yang berangkat dari wacana keislaman maupun wacana kebaratan. Dua-duanya penting bagi kehidupan. Dua-duanya penting bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, Nabi mengatakan itu, barang siapa yang ingin selamat di dunia, dia Mohon maaf ya, Anda dan teman-teman semua, sepertinya ini terputus koneksi beliau. Jaringannya terputus Pak Ihsan karena beliau sedang di kampung di Lampung. Baik. Oh, ini sudah join kembali. Bagaimana ya Anda?
Oke, sepertinya masih terkendala jaringan para hadirin semua. Eh, Oke, baik. Saya pikir respon beliau yang terakhir semakin melengkapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putus ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda. Ini apakah masih ada yang perlu ditambahkan lagi, direspon lagi? Ya, sudah cukup saya kira yang saya jelaskan dari, walaupun bagian akhirnya terputus ya. Jadi di bagian akhir itu saya mengatakan bahwa peradaban utama itu adalah peradaban yang dibentuk oleh ilmu dan etos ya. Ilmu dan etos kerja. Jadi kita itu bisa mewujudkan peradaban utama itu kalau kita memiliki ilmu dan memiliki etos kerja. Lihatlah bangsa-bangsa barat yang tidak memiliki dalam tanda kutip agama, tidak memiliki agama itu dalam tanda kutip, itu kemudian bisa mewujudkan peradaban utama itu, tapi minus etika ya, minus moralnya. Artinya dia maju, dia hebat, dia besar. Maka ilmu itu penting di samping etos kerja itu. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin selamat di dunia, dia harus berilmu. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat, dia juga harus berilmu. Barang siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, juga dengan ilmu. Jadi ilmu itu menjadi pemantik dari awal mula kehidupan dan menjadi pemantik juga atau penutup dari akhir kehidupan. Kira-kira demikian itu. Mohon Ihsan. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas pemaparan yang sangat jelas berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, tidak terasa kita sudah sampai pada jam 6.41, artinya sudah lebih daripada 1 jam. Kita sama-sama menyimak kajian pada pagi hari ini dengan tema Ramadan, pencerahan dan pembebasan untuk mewujudkan peradaban baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin sekalian, tentu masih banyak mungkin yang ingin disampaikan, yang ingin direspon berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Dengan keterbatasan waktu, kami mohon maaf sekali. Mungkin segera akan kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan selanjutnya kita jadi lebih bisa berinteraksi lebih jauh lagi, bisa mengerti, bisa bertanya berkaitan dengan tema-tema yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, pokok bahasan yang kita ikuti pada hari ini sebenarnya harapannya bisa diarahkan pada tindakan-tindakan praksis di dalam kehidupan kita, khususnya dalam memaknai ibadah puasa, ibadah saum kita di dalam bulan Ramadan ini. Nah, tindakan-tindakan dan usaha-usaha kita untuk sampai pada tahap orang-orang yang tercerahkan itu harus kita lalui, harus kita lewati dengan proses-proses belajar. Karena orang-orang yang tercerahkan itu adalah orang-orang yang sudah melewati proses pembelajaran, orang-orang yang sudah memahami situasi dan kondisinya, termasuk dalam beramal, khususnya lagi di dalam melakukan ibadah saum sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mulai memahami, orang-orang yang sudah punya ilmu tersebut, kemudian juga dituntut untuk berani melakukan pembebasan, pensucian diri, pensucian jiwa, hingga kemudian dia akan terlepas daripada belenggu pragmatisasi kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang sudah mensucikan jiwa, orang-orang yang sudah berhasil keluar daripada belenggu pragmatisasi kehidupan dunia itu kemudian harus diwujudkan di dalam kehidupan bersama yang lebih fungsional, yaitu diusahakan untuk mencapai
Islam sebagai rahmatan bagi alam semesta, bagi orang lain, bagi kelompok-kelompok lain dan seterusnya. Artinya kehidupan puasa, ibadah puasa kita itu jangan sampai hanya dibatasi pada wilayah-wilayah sempit, wilayah-wilayah transenden saja, tapi kemudian bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kolektif. Gitu. Dalam hal ini mudah-mudahan bisa mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Ada satu kunci sebagaimana yang disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan bersama, khususnya dalam konteks perbedaan itu, disampaikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-8. Agar kita kemudian senantiasa berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Karena kita diminta untuk berlaku adil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa. Ini sejalan dengan semangat ibadah puasa agar kita mencapai takwa, salah satu prestasi tertinggi yang kita capai di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikian saja yang dapat sampaikan di dalam kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan kebaikan pada kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus mengembangkan diri, untuk terus memperbaiki diri dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam mencapai ketakwaan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Dengan Ihsan dan yang lainnya ya. Saya izin pamit. Selamat menjalankan saum. Semoga ibadah kita mendapatkan ridha Allah. Amin. Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan semangat dan motivasi kepada kita melalui saum kita itu untuk jadi lebih bermanfaat, menjadi lebih baik lagi bagi kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Men ya. Komen. Terima kasih banyak Pak atas materinya, sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih juga Pak Ihsan dan Bapak Ibu, Pak Rafzan dan Bapak Ibu lainnya yang menyempatkan hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih juga teman-teman sekalian. Ya, izin